Selamat datang. Selamat datang teman-teman ya yang sudah apa tuh? Sudah malam lah pokoknya. Teman-teman sudah malam, yang sudah datang malam-malam gitu. Maksudnya kira-kira gitu. Jangan lupa tap-tap layar teman-teman ya. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya gitu kan. Kalian bantu tap-tap layar guys ya. Tap-tap layar itu nggak bikin tangan kalian sakit teman-teman ya. Kalian malah untung gitu kalau tap-tap layar. Bahas apa kita malam ini teman-teman ya? Bahas apa kan? Kita bahas apa enaknya gitu kan malam ini kan, biar teman-teman juga, oh bahas ini bang, bahas dia bang, dia kenapa dibahas bang gitu. Waktu yang cocok screening seminggu atau sebulan saat kapan bang? Waktu yang cocok buat screening. Jadi kalau waktu yang cocok buat screening seminggu atau sebulan itu harus teman-teman sesuaikan gitu ya. Misalnya saat marketnya seperti apa gitu. Nah karena kita kan lebih ke follow money ya, follow asing gitu. Nah kalau asingnya banyak keluar, otomatis ya kita harus lihat flow-nya gitu kan. Kalau flow asingnya terlalu besar keluarnya, otomatis kita jangan memaksakan gitu kan. Memaksakan untuk apa? Untuk pakai screening pendek, bisa screening 1 minggu. Ya cari yang lebih besar ya 1 bulan gitu. Nah kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya nanti set W ini misalnya panjang lama dropnya ISG, mungkin nanti saya bakal ya pakai 2 bulan atau bisa jadi 3 bulan dan sebagainya gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi marketnya. Makanya itu tadi kalau kita di market itu kita harus dinamis gitu ya. Segala sesuatu itu punya potensi untuk berubah kira-kira gitu. Antam bang, teman-teman, kita mulai ya. Nah ini kita ini screening ya. Tadi saya nak bikin VT-nya tapi biasa guys ya, karena nggak sempat ya, jadi nggak sempat bikin VT-nya gitu ya. Jadi ini screening, kita lihat dulu screening dulu guys ya. Biasa guys, kalau nggak mantul screening kadang meronta-ronta gitu kan, mau ngapain gitu kan. Nah ini yang masuk screening adalah, wah ini yang CKL Mayora ya. Kita cek dulu.
Jadi ada beberapa yang perlu kalian perhatikan teman-teman ya. Das ada lagi TC ngedrop kurang guys. Ya silakan teman-teman yang dibantu di share-share guys ya, dibantu share-share. Nah ini saya geser dulu biar nggak terlalu ini lagi di kalian. Nampak nggak sih? Oke kita geser. Nah Berek Mas gimana Bang nyangkut 505? Tadi kita antam dulu teman-teman ya. Tadi ada yang nanya antam itu. Saya tadi nengok screen dulu. Antam ya ini soalnya live-nya nggak lama teman-teman. Saya baru pulang juga ini ya. Jadi live-nya mungkin nggak lama, kita mungkin sejam aja lah ya sampai jam 12 ya. Untuk antam teman-teman perhatikan, nih saya nggak pakai kayak semalam ya, pakai laptop. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini antam tadi drop ya sekitar 4% teman-teman. Pertama perhatikan drop sekitar 4% ya. Jadi teman-teman perlu apa lagi dia ini? Dia error pula. Oke. Nah, ya teman-teman perhatikan ya. Di sini tadi teman-teman perhatikan Antam juga hari ini turun ya karena turun 4% ya. Ini isunya jelas ya. Kerja malam terus. Iya, saya ini juga malam kadang full juga kegiatan ya. Jadi biasalah Bang ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini untuk Antam gitu ya. Untuk Antam tadi kita lihat dia turun hari ini ya. Kalau untuk secara fundamental seperti biasa kita pantau dulu fundamentalnya ya. Untuk fundamental kan tahu sendiri kondisinya saat ini juga cukup lumayan menarik gitu ya. Cukup menarik untuk Antam ya. Jadi mungkin bisa dipantau-pantau juga ya untuk Antamnya kira-kira gitu. Jadi nggak usah oke. Untuk harganya ya kita bisa lihat di sini ada support di 2350 teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada support ya yang bisa teman-teman perhatikan di 2530 ya. Ini kalau pakai kayak gini takutnya terlalu kecil teman-teman ya kalau kita perhatikan. Nah, di sini ya teman-teman perhatikan kurang gede kan kalau pakai ini tuh. Nah, ini ada support di sini 2550 ya. Jadi bisa dipantau dulu ya untuk area-area ini, area-area menarik lah buat kalian pantau ya. Si Antam ini ya. Ini ada support di sini yang bisa kalian perhatikan ya. Cut, ini satu di sini udah double bottom juga. Ya jadi udah cukup lumayan lah untuk kalian perhatikan support-support ini ya. Karena cukup menarik gitu. Oke. Kita kembali lagi. Nah, untuk yang di sebelah kiri kalian itu gimana cara saya ini ya, cara saya melakukan swing ya jadi teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan kalau di sebelah sini teman-teman lihat itu ada trading plan saya ya. Jadi untuk melakukan suatu trade itu biasanya saya akan
apa namanya, mengikuti rules-rules yang udah saya buat. Biasanya cukup tarik 3 bulan, Bang. Iya, ini kan 3 bulan nih, ya. Ini 3 bulan nih, ya. Nih, ya ada support kan. Nah, ya. Oke. Jadi perlu diperhatikan area itu. Bentar, guys. Kayaknya ini perlu dibikin kayak gini, guys. Kalau putih menarik gak? Kenapa harga support? Ya tadi Abang perhatikan ya, untuk di area support ini ya, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan ya kalau di area-area itu. Kenapa? Karena area-area ini pertama, punya potensi untuk jebol support ya, bisa jadi ya, tergantung kondisi market kita seperti apa ya. Itu yang pertama ya yang perlu diperhatikan ya. Ya punya potensi untuk jebol support ya. Untuk area-area ini nih, area-area support ini perlu diperhatikan gitu ya aja karena potensi-potensi yang tadi tuh ada gitu ya. Jadi ada. Jadi nggak usah heran kalau area-area ini bisa ditembus gitu ya. Apalagi kalau kondisi marketnya tidak baik-baik saja ya. Ini area-area 2530 bisa diperhatikan tuh ya 2420 lah ya kalau kalian perhatikan nih area-area sini ya bisa diperhatikan untuk dipantau gitu. Kira-kira gitu. Bang, langkah apa yang kita lakukan untuk apabila terjadi turun ke frontier? Kalau misalnya benar terjadi ke frontier, teman-teman, ya, sebenarnya nggak perlu ada yang kalian takutin, teman-teman, ya. Justru yang takut itu harusnya yang uangnya lebih besar daripada kita, ya. Karena apa? Saat ini saja itu sebenarnya asingnya udah sedikit sekali, teman-teman, ya. Udah sedikit sekali di dalam market kita gitu, ya. Ya. Jadi kalau kondisi sekarang itu sebenarnya asingnya udah sedikit sekali di dalam market kita gitu. Jadi kalaupun nanti turun ke frontier ya sebenarnya malah jadi menarik menurut saya gitu ya. Kalau memang itu terjadi pun ya maka ya pasar kita akan jadi lebih sehat gitu ya. Karena akan diisi oleh orang-orang yang apa namanya ya, lebih sehat aja ya, waras gitu di market. Jadi orang yang ter ter-trigger kalau kita turun ke frontier dia akan keluar ya dia pasti akan keluar dari market kita gitu ya kayak gitu kira-kira. Itu yang kira-kira bisa kita perhatikan ya kalau misalnya turun ya. Bang Chan, indikator EMA di Stockbit nggak ada ya? Ada ya, ada ini Bang ya, ada nih ya. Kalau Abang perhatikan di sini ya, ya ada ya. Ada ya. Nih kalau Abang tambah nih ya, nih eksponen tuh kan ada nih ya, ini ada. Oke, oke kira-kira gitu. Ada Bang ya, nggak mungkin nggak ada. Ini ganti warna dulu guys, karena putih kita ganti ke biru lah. Oh, oke siap, makasih. Pokok aku ikut sampean Bang Chan. Sebulan terakhir nih area support jebol semua Bang gara-gara rebalance MMSCI ya, sangkut dalam saya Bang. Waduh. Jadi kalau Kakaknya fokus ke indeks ya harus konsisten gitu. Maksudnya kalau indeksnya rebalancing ya harus juga siap cut loss ya. Itu udah hukum yang kalau memang kalian pengen fokus ke namanya apa namanya tadi? MSCI gitu. Jadi rebalancing ya harus lakukan juga rebalancing gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu maksud saya. Ya kalau memang udah terbiasa dengan apa namanya ikut MSCI ya harus
konsisten gitu ikut. Kalau MSCI yang ngeluarin saham yang kalian saat ini pegang ya silahkan keluar dulu gitu ya. Cut loss atau apa terserah kalian, itu udah pilihan yang terbaik gitu kan. Kalau memang selalu, fokusnya adalah ikut MSCI, kira-kira gitu. Bang, ajan reisu itu gini teman-teman ya. Ini contoh, teman-teman tuh harus ngerti dulu guys, reisu itu apa? Reisu itu adalah menjual saham kepada pemegang saham lama ya. Nah, jadi teman-teman sekarang ada proses yang namanya dia sedang melakukan reisu. Nih ya, nih reisu tanggal berapa kumdetnya? Tanggal 8 tadi. Berarti orang-orang yang memegang saham BNBR tadi tanggal 8 itu adalah orang-orang yang berhak untuk dapat kupon reisu. Nanti di portofolio kalian ada keluar namanya BNBR gitu ya, ada kode R-nya, itu berarti reisu gitu ya. Jadi itu bisa kalian lakukan apa? Ada 3 hal yang bisa kalian lakukan sama reisu. Yang pertama, itu kalian harus tebus ya, harus tebus. Kalau nggak ditebus maka terjadi delusi sama kepemilikan saham kalian ya. Oke. Kalau misalkan awalnya punya 9% ya bisa terdelusi gitu ya, turun kalau kalian nggak nebus. Yang kedua, reissue itu nanti akan ditradingkan nih ya. Kupon reissue-nya itu akan ditradingkan tanggal berapa ya? Akan ditradingkan tanggal 14 Juli. Nah, mulai 14 Juli kupon yang kalian punya itu bisa kalian jual atau teman-teman yang baru bisa beli gitu ya, kupon yang baru itu ya, kayak gitu ya. Nah, kalau yang beli kuponnya otomatis harus tebus. Kalau kalian nggak tebus ya kalian ya sama aja gitu kan. Makanya reissue itu ada 3 ya, jadi bisa ditebus, dijual, atau kalian diamkan aja. Nah, opsi yang ketiga ini jangan kalian lakukan. Kenapa? Rugi. Terutama teman-teman yang udah dapat ini ya, dapat kumdetnya nih kan udah masuk ya, berarti kalian orang yang berhak untuk mengikuti reisu ya. Jadi kalian silakan mau tebus silakan, atau kalian pas tanggal 14 nanti kalian jual nih, ada trading startnya kan. Nah, jadi kupon reisunya bisa dijual nanti dari tanggal 14 sampai 27 Juli ya. Kalau nggak ada duit buat nebus ya dijual aja kuponnya ke orang lain gitu ya. Ini Bang, ini batas waktu reisunya udah ini, reisunya udah yang ikut berarti yang tanggal 8 tadi masih pegang BNBR. Kalau nggak punya tadi BNBR ya berarti nggak berhak ikut ya. Kira-kira gitu. Nah, nanti kupon reisunya akan ditradingkan dari tanggal 14 sampai 27 ya. Nih, 14 makanya ininya dibaca teman-temannya, dibuka itu ya. Ya. Nih, ini harus tahu dulu. Kalau nggak tahu kan saya berkali-kali bilang, kalau teman-teman nggak tahu ya jangan ikut reisu ya. Reisu itu adalah ngambil duit kalian secara gratis tanpa ngapa-ngapain perusahaannya ya. Tinggal nyetak saham baru ya, kalian dikasih lembar saham gitu kan, rugi ya. Ngapain kalian ikutin gitu kan. Kalau nggak mau nebus mending nggak usah ikut gitu ya. Kalau jelas-jelas nggak mau nebus ya nggak usah ikut. Kalau belum punya sahamnya bisa beli RI-nya, nggak bisa nih tanggal 14 sampai 27 silakan beli, tapi nanti silakan ditebus gitu ya, sebelum tanggal N-nya ini ditebus ya. Kalau nggak ditebus ya sama aja gitu kan, rugi juga. Jadi reis itu jangan didiamkan ya. Iyalah jangan didiamkan, kan ada 3 tadi saya bilang. Kuponnya kalau yang masih punya BNBR sampai tanggal 8 itu punya hak untuk mau ditebus ya, kuponnya ditebus silahkan, nggak perlu dijual ke orang. Kalau nggak ada duit buat nebus dijual ya. Terus kalau nggak dijual ya satu didiamkan. Nah, yang opsi ketiga ini jangan ya. Ya, karena sayang mending kamu jual ke orang kalau kamu nggak mau nebus kan lumayan gitu. Beli reisu terus tebus bayar lagi, ya iyalah Abang udah beli reisu Abang tebus ya bayar lagi gitu ya. Oh, Abang beli sahamnya gitu kan, beli reisunya gitu ya. Ya Abang harus tebus lagi. Maksudnya rasio itu misalnya kalian punya BNBR 27 lembar gitu ya, dapat 14 ya, 14 kupon reisu ya kayak gitu ya. Oke. Kalau kalian punya dari setiap 27 lembar itu kalian dapat 14 lembar. Itu namanya rasio. Jadi setiap 27 dapat 14 lembar kepemilikan sahamnya. Dapat yang beli tadi dapat Bang ya, Bang Obat Sawah. Makanya tadi kalau teman-teman masih bertanya tentang reisu kayak gini, sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu ikut. Karena apa? Saya berkali-kali saya bilang, dari tahun 2025 reisunya Inet,
Kalau nggak paham Raisu, itu jangan ikut, jangan dibeli sahamnya. Clear sebenarnya sampai situ ya. Clear tuh, udah clear sampai situ sebenarnya. Ya. Tapi ketika kadang kita udah nggak ngerti, nggak paham, kita ikut-ikutan. Nah ini tadi nanti kejebak. Karena apa? Setelah Raisu biasanya harganya akan turun. Contoh, nih ya. Sudah dikasihin contoh ya. Udah ada contohnya gitu loh, Inet gitu ya. Nih, ya. Nah, Raisunya kapan dulu lihat nih ya. Kan teman-teman perhatikan gitu ya. Jadi nih ya, waktu dia Raisu di sini coba lihat apa yang terjadi. Nah, sekarang jadi apa? Ya sabar aja gitu ya. Nah, nah kadang teman-teman yang baru ini udah nggak ngerti maksain ikut gitu ya. Habis itu nggak mempelajari sebelum ikut tuh apa tuh Raisu ya. Minimal carilah tulis di Google Raisu itu apa ya. Jadi teman-teman nggak akan kebingungan ya. BNBR itu produk apa ya bang? Nggak tahu saya produknya apa ya, Bucky Brother itu ya. Oke, jadi teman-teman jangan asal ikut, tapi pahami dulu ya, Raisu itu apa gitu ya. Oke, kira-kira gitu ya. Mending nggak usah nebus ya. Kalau abang nggak nebus, karena abang udah beli sahamnya ya, nanti bakal terdelusi ya, bakal terdelusi. Nanti nggak tahu lagi bang, delusi itu apa. Nah, kan repot ya. Jadi dasar belinya apa gitu kan. Jadi pertanyaan itu dasar belinya tuh apa, dasar beli BNBR nih opo gitu kan. Nih udah nggak tahu, nggak akan nebus juga ya. Kalau nggak mau nebus mending nggak usah ikut saya bilang ya. Kalau udah jelas-jelas nggak bakal nebus right isu ya nggak usah ikut teman-teman ya. Jangan mempertaruhkan uang kalian di tempat yang kalian nggak tahu gitu ya. Ya jadi bikin kalian nanti stres gitu. Stresnya kenapa? Eh Ketika dia terdelusi, kalian nggak siap, ya. Oke, jadi ya udahlah, kalau saya udah berkali-kali, kalau mau ikut isu selain saham bank jangan diikutin, dah clear itu sebenarnya ya. Sampai situ aja tuh. Kalau selain saham bank yang reisu, kalian nggak usah ikut, ya. Kalau saham bank yang reisu silahkan kalian ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan saham bank, janganlah ya, nggak usah ya. Sekalipun ada yang bilang ini bagus, nanti dia bakal bikin, aduh udahlah ya. Nanti ya nanti gitu ya. Daripada ini kan. Ini pasti banyak yang kejebak nih, BNBR terus apa lagi yang reisu ya. Eh eh apa lagi ya, BNBR terus apa lagi guys yang reisu, RMKO ya. Ini RMKO nggak salah ya. Nah, RMKO apa RMKE guys? RMKO ya, RMKO. Nah, ini RMKO juga ya. Sini ya kan. Jadi ya buat apa kalian maksain gitu ya untuk ikut reisu. Dia tujuan dia reisu aja kalian nggak tahu gitu ya. Jadi udah nggak tahu reisu, nggak tahu pula harus ngapain sama reisunya gitu ya. Jadi koko gitu. Jadi buat apa gitu ya. Bang, Emi tadi aku beli di tengah 557 sempat arah dan drop. Kira-kira besok menurut abang bid over naik nggak? Emi nih bisa lihat ya. Emi order book lah ya. Nah, ini abang tengok nih ya. Ini yang suka ngejar-ngejar. Nah, nih, oke, bidnya tipis ya. Udah pasti besok ngedrop ya. Udah jelas ya, ini tipis banget ya. Lebih banyak yang di kiri ya, otomatis ya udah bisa kegambar lah sebenarnya. Nggak akan bisa. Apalagi underwaternya udah jelas-jelas jualan ya. Mau ngapain kalian ya? Nah, siap-siap aja lah ya. Sabar-sabar, mohon maaf lahir batin aja ya. Kalau besok market merah ya udah pasti ini drop lah ya, udah pasti ya. Bisa dipastikan karena di sini nampak ya ini BMI ya, kita contohkan satu lagi ya. Kita contohkan yang lagi ini. Nah, contoh ini Jack ya. Nah, kayak Jack. Ya tengok bid overnya ya. Nah, tengok 9.000 orang masih ada 4 juta lot ya. Masih ramai ya. Berarti kemungkinan masih bisa arah besok sampai ini lotnya habis nih. Ya atau orangnya cabut ya. Cabut ininya. Oke. Kok ada peringatan zat berbahaya ya, nggak tahu saya kenapa dia ada peringatan zat berbahaya ini, saya nggak ngapa-ngapain padahal ya. Ya nggak apa-apa lah difitnah sama TikTok. Oke. Emi ambil day trade aja bang nggak sih? Karena saya nggak day trade, saya nggak berani ngomong kayak gitu sebenarnya bang Vici Blues ya, karena saya bukan day trade ya. Jadi udah kegambar sama saya. Kalau kalian teman-teman ini ya udahlah, mending kalau udah kayak jelly ya udah 3 kali ya udahlah ya, siap-siap take profit atau pasang trailing stop. Ya kalau kalian mau ambil day trade ya silahkan juga gitu kan. Kalau memang udah pandai jago ya nggak masalah gitu.
Kenapa drop, Bang? Ya, kenapa drop? Ya udah tadi kan udah ditengok ini nih ya, Bang, ya. Kamu udah perhatikan ini ya, MI-nya ya. Ya, dari bid offer-nya aja pun udah nggak seimbang ini ya. Nih, ya. Nih. Oke. Bid bid ask-nya udah nggak seimbang gitu, ya. Oke. Ini buy sell-nya aja udah frekuensi buy sama sell-nya aja lebih kuat frekuensi sell-nya gitu. Kalau frekuensi sell besok lebih kuat lagi, ya udah jelas ya, udah kegambar gitu. Dari sini aja udah nampak nih nggak kuat dia untuk langsung arah aja nggak kuat. Lock arah nggak mampu dia. Ya nih, ya. Oke, kira-kira gitu. Ya, jadi teman-teman perhatikan di situ gitu. Seandainya minus 20% tahan apa lepas, Bang? Waduh, jangan tanya ke saya Bang ya, Bang Ibal Kasuki. Kalau Abang dari awal sudah nggak punya yang namanya pertahanan diri kayak gitu ya, jangan di entry lah ya. Harusnya jangan di entry lah. Kok Abang bisa kebingungan gitu? Ini nekan buy bisa nih, tekan buy gini ya. Harusnya sebelum tekan buy udah jelas. Ini kalau misalnya turun dari sini nih, ya turun ke sini ya, saya harus ngapain ya harus udah jelas ya. Ya, oke. Makanya jadi coba buat ininya, oke? Nanya, apa namanya, buat trading plan-nya gitu ya. Kalau saran saya nggak bisa bilang kalau misalnya Abang, minus 20% ya jangan nunggu 20% karena gini, saya harus tahu dulu Bang Iqbal ini fokusnya swing, day trade, atau scalping nih. Nah itu 3 hal yang berbeda loh. Kalau Abang scalping jelas harusnya jangan nunggu 20% baru lepas ya, 2% saja sudah harus cut loss ya. Kalau ditanya ke saya scalping ya ketat aja 2% cut loss gitu ya, pasang stop loss di 2% ya. Nggak usah nunggu sampai 20, sampai 20 mau ngapain ini saham baru juga listing gitu kan. Fundamentalnya juga bisa kalian lihat ya, belum belum ada data yang maksimal seperti ini ya coba tuh ya. Market cap-nya segini cuman 100 miliar, 1 triliun, hampir 1 triliun, ya kecil banget gitu kan. Jadi resikonya besar Bang kalau Abang nunggu sampai 20% baru Abang lepas gitu ya, apalagi saham ini baru IPO gitu ya. Ditambah lagi tadi udah ada indikasi underwater-nya mau udah jualan gitu ya. Jadi resikonya berat kali gitu ya. Jadi resiko gitu ya, lebih resiko aja. Oke, kayak gitu Bang untuk pandangan saya. Tapi kalau Abangnya swing ya jelas nggak masuk akal. Swing di saham yang baru IPO tuh nggak masuk akal. Ya jelas nggak masuk akal kalau nge-swing di saham yang baru IPO. Ya, oke. Kira-kira gitu Bang. Ya. Oke, gambarannya, pandangannya kayak gitu. Jadi Abang jangan tunggu sampai minus 20%. Kalau bisa perketat aja 2%, 3% ya selesaikan aja gitu ya. Bang, jadi intinya saham yang udah dimiliki ditebus terus beli yang saham misal kode sini R. Ya jangan beli lagi yang kode sini R-nya. Kalau abang udah tadi ikut Kumdet sampai Kumdet masih pegang sahamnya, otomatis nanti di portofolio akan muncul yang namanya sini R ya, akan muncul tuh Bang, Vici Blues, akan muncul yang namanya sini R di portofolio. Nah, sini R-nya itu nanti tanggal 14 gitu, atau tanggal berapa nih? Abang harus perhatikan di sini ya. Nah, saya nggak akan mantau itu karena saya nggak ikut. Ngapain saya mantau gitu kan. Nah, nanti Abang harus pantau di sini nih. Ada yang namanya nih, kumdetnya udah lewat ya, udah lewat berarti besok ex date. Kemungkinan orang besok bakal jualan. Ya, ini saham bakal drop. Ya, ini besok bakal drop lah, udah jelas lah ya karena besok ex date kan dah, ya. Nah, tanggal 10 baru pencatatan, tanggal 14 tradingnya di start ya. Jadi sini R Abang itu nanti bisa ditradingkan di sini. Ada yang mau beli, ada yang mau jual, silahkan dikasih waktu sampai tanggal 20 ya. Nah, oke. Sampai dari 4 sampai 20 tuh dikasih waktu untuk trading ya, untuk ditradingkan ataupun mau ditebus ya. Silahkan ya, tapi jangan dibiarkan ya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang belum ya jangan beli lah ya, untuk apa ya beliin punya orang gitu. Biar aja dia kan misalnya gini, ada orang ngapain kalian ngejarin ini gitu kan. Dia mau reisu gitu kan, terus kalian beli tanggal 14 nih misalnya nggak dapat Bang, saya Bang karena nggak punya sahamnya. Oh saya beli aja nanti reisunya tanggal 14 nih. Sini R-nya saya beli. Untuk apa beli kalau nggak mau nebus gitu kan? Sayang kali gitu kan. Oke. Ya sayang kali gitu kan kalau kita nggak mau nebus tapi kita beli buat apa kan? Hanya bikin uang kalian masuk ke sini aja gitu kan. Habis itu habis itu turun pula lagi nanti kan. Oke. Jadi apa namanya ya?
malah rugi kita ya, jadi rugi. Bang, ini kenapa ada peringatan dalam live ini dapat membahayakan, itu kenapa? Nggak tahu saya Bang ya. Saya juga heran guys ya, saya dituduh kayak gitu ya, peduli apalah, udahlah cuekin aja guys ya. Mungkin dikiranya saya merokok kali ya, padahal nggak merokok guys. Oke. Bedanya apa sama waran? Kalau waran itu kayak sejenis apa ya? Kayak bonus lah gitu ya. Waran itu kayak sejenis bonus gitu. Bonus yang kalau misalnya teman-teman misalnya ada IPO yang dapat waran, ya ada tuh. Misalnya kalian pernah dulu ada IPO yang ngasih waran, nah itu nanti kalian dapat waran. Waran tuh juga bisa kalian tukar, kalian tebus ya sama kayak Reis ini ditebus juga ya. Kayak gitu ya. Waran tuh juga bisa ditradingkan ya. Misalnya di sini kalau kalian lihat kodenya RMKO W ada nggak? Nggak ada, yang ada nih ada DKFT ada warannya, ITMA ada warannya, nih PG ya. Ini kodenya waran ya. Waran seri 1 dan sebagainya ya. Ya. Kalau RMKO adanya R. Ini ya. Tuh R-nya udah keluar tanggal berapa? Trading N-nya 20 Juli ya. Oke. Nah, itu udah keluar tuh RMKO ya. Silakan lah kalian berebut sana Raisu sana. Nanti kalau udah nyangkut mampir di live ya. Kayak kira-kira gitu. Oh, saya BNBR average 126 Bang, mending ditebus tak? Ya, hanya ada 3 pilihan Bang, ini saya kasih 3 pilihan ya, Abang tentukan sendiri aja, ya jangan tanya saya, ya oke. Saya bukan financial advice, saya kasih cuman, apa namanya, pilihan lah buat Abangnya, ada 3 pilihan untuk yang udah punya BNBR ya. Pertama, Abang bisa tebus, oke. Yang kedua, Abang bisa jual ke orang lain, kalau Abang nggak mau tebus atau nggak punya uang buat nebus waran reisunya, oke. Gitu. Yang ketiga Abang bisa diamkan aja, biarin aja, ya. Nanti biarkan aja pasrah, saham kita terdelusi, udah, gitu doang, oke. Nah, yang opsi ketiga saya sarankan jangan dipakai, karena apa, eee, sayang banget gitu kalau nggak ada bisa nebus ya mending dijual ke orang lain aja, ya, kayak gitu aja. Dijual ke orang lain aja, reisunya, R-nya gitu ya. Nah, untuk sahamnya gimana Bang? Ya siap-siap terdelusi juga gitu kan, karena sahamnya kan tetap punya kita gitu kan. Karena kita nggak tembus. Oke? Kocak banget dah TikTok. Kenapa Bang? Oke, kira-kira gitu ya. Udah dapat lah gambarannya ya. Jadi kalau udah ditebus average jadi turun atau gimana? Average jadi turun pastinya ya. Ya. Udah pasti jadi turun ya. Tergantung reisunya di harga berapa ya. Kan ada tuh reisu di harga berapa ya. Jadi saham yang kalian tebus itu di harga berapa ya. Kalian tinggal hitung aja ya. Saham yang kalian beli sekarang misalnya tadi abangnya 126 ya. Terus yang ditebus tuh misalnya sekitar misalnya abang punya 50 lot, ternyata yang ditebus 30 lot. Nah 30 lot ini di harga berapa ya? Abang tinggal pakai kalkulator aja ya, average-nya. Kalau nggak bingung ada kalkulator average, nah kalian tinggal pakai ini ya kalkulator, kalian cek di bawah ini ada kalkulator average, nah kalian masukkan aja ya. Ini sahamnya apa tadi misalnya gitu kan. Nah, ini misalnya BNBR gitu kan. Nah, oke. Nah, masukkan harga pertamanya 126 misalnya gitu kan. 50 lot. Nah, tebusannya berapa tadi? Misalnya dia reisu di harga 100 gitu kan. Nah, 100. Cuman dapat misalnya karena itu dapat 20 lot gitu kan. Nah, nanti tinggal di ini aja ya dihitung. Hitung harga rata-ratanya ya. Aja harga sekarang harga berapa nih? Reisunya berarti harga 90 lah. Ya, hitung. Nah, ketahuan tuh ya harga rata-rata jadi 119 ya, punya 70 lot. Ya udah total investment sekitar 800.000, minusnya berapa? Minusnya 200.000, selesai ya. Nampak ya minusnya langsung nampak, minus 24%. Oke, clear kan? Nah, ya tinggal dihitung aja ya, masukkan aja kalau memang nanti berapa dapatnya. Saya nggak tahu soalnya kan, karena saya nggak ikut. Saya nggak pernah ikut reisu-reisu guys ya.
Dari dulu nggak pernah ikut reisu soalnya, ya. Selain saham bank nggak usah diikutin, itu aja kuncinya, ya. Atau yang nggak pernah tahu reisu ya jangan pernah ikut. Oke, kira-kira gitu. Kegambar lah ya, kegambar lah ya. Harusnya kegambar ya. Kalau udah ditebus ya udah tadi ya. ADMR bang, aku kasihan abang nggak pernah capek dan anti reisu jadi harus jelasin. Iya, saya nggak pernah ikut reisu tapi saya harus jelasin ya. Jadi ya untuk oils ya. Untuk oils teman-teman perhatikan di sini ya, tadi naik 19% ya. Untuk oils ya. Tadi hari ini udah naik 19% ya. Untuk secara ininya lagi di area resisten ya. Perhatikan ini di area resisten ya. Area resisten yang kuat nih ya nih. Kalian bisa lihat ya di harga 248 ya. Ya, jadi perhatikan di area 248 ya, kalau ini jebol kemungkinan masih kuat rally ke atas terus sampai ke 330 ya, mungkin ke sini dulu 280 lah ya, jangan langsung 38 ya, mungkin ke sini dulu di area 280-an ya. Oke, kalau dia berhasil menembus resisten ini. Kalau nggak berhasil ya bakal reject lagi ke bawah dulu ya. Kira-kira gitu. Oke, untuk fundamental ya teman-teman perhatikan juga di sini fundamentalnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini Q1-nya kecil sekali gitu ya. Untuk valuasinya seperti apa Bang? Valuasinya untuk PI memang agak murah ya. Untuk market cap dulu, market cap-nya terlalu kecil teman-teman, terlalu beresiko ya, jadi wajar kalau saham ini naiknya gampang, turunnya gampang ya. Jadi nggak heran gitu ya, karena memang sesuai lah ya. Karena market cap-nya juga kecil jadi gampang banget ya, ini 20 miliar aja udah kegoreng ini ya. Cukup dengan 20 miliar udah kegoreng karena market cap-nya cuma 100 miliar ya. Oke. Nah, untuk PBV-nya udah di 1 berarti ini di area harusnya harga-harga wajarnya gitu. Mungkin udah kemahalan nih ya. Oke. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri harga wajarnya, bisa pakai kalkulator yang tadi. Oke, kira-kira gitu. Nuhun jadi punya pandangan. Iya, terima kasih sama-sama. ADMR Bang, ADMR. Kita cek ADMR. Oke, jangan lupa guys, di-share guys, di-share. Siapa tahu temennya ada yang lagi suntuk gitu kan, bisa ngobrol di sini gitu kan. Di-share guys, dibagikan, di tap-tap layarnya, tap-tap gitu. Market cap sama nilai total aset beda ya? Beda ya, beda Bang. Market cap itu market kapitalisasinya. Ya, kapitalisasi marketnya. Kalau total asetnya itu ya seluruh aset dia totalnya gitu ya. Beda. Menurut saya beda, jelas beda itu. Oke, ADMR ya di sini abangnya perhatikan ya, di sini ada support di 1265 ya. Jadi kalau kita lihat ya ini masih jauh nih, area sini harusnya bisa jadi pantauan ya. Area sini bisa jadi pantauan untuk dilihat lah ya seperti apa pergerakannya gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, ini masih ada support di area sini. Kita lihat area berapa nih? Dia 1260 benar, 1260-an ya. Jadi kalau kalian mau nge-swing mending tunggu area sini untuk entry pertama, mungkin kalau misalnya ini jebol antisipasi ya gitu ya. Antisipasi kalau itu jebol ya. Kira-kira gitu. Kalau untuk fundamental saat ini ya sedikit premium harusnya. Oke, ini market cap-nya di 56 triliun atau kita bisa masukkan dia di kategori yang big cap lah ya, big cap, tapi free float-nya masih belum memenuhi standar 15% ya. Jadi kemungkinan masih ada potensi untuk turun ya. Oke, karena ada banyak cara sebenarnya dia untuk meningkatkan free float-nya. Tadi dijual ke publik, lebih disebar lagi, terus juga bisa dengan private placement ataupun ya reisu tadi salah satunya. Tapi nggak mungkin lah saham-saham kayak ADMR ini ngelakuin reisu ya, kecil kemungkinannya guys ya. Oke, untuk P ratio ini masih aman, masih tergolong sebenarnya agak mahal guys ya kalau untuk saham-saham sektor yang seperti ini gitu ya. Tapi masih bisa lah ya, masih. Cuman price to book value udah 2 ya. Terus current price to cash flow price to cash flow-nya kalian bisa lihat nih udah kemahalan juga. EV to EBITDA-nya ada di 9 ya rasionya. Jadi ini masih kalau dari
EV to EBITDA ini termasuk murah gitu ya. Nah, untuk harga wajarnya di berapa Bang gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau lihat ya kalian hitung aja harga wajarnya ya. Nah, misalnya, kita fokuskan misalnya harga wajarnya kita mau hitung, ya hitung aja harga wajarnya kira-kira di mana ya. Nah, ini teman-teman ya tinggal masukkan aja gitu ya ADMR ya, tadi closing-nya di berapa gitu kan. Nah, kita bisa lihat closing-nya di 1385. Oke, kita masuk 1385, book value per share-nya 685. Ya, seperti biasa 685. Terus teman-teman bisa masukkan EPS-nya 119. Oke, kita masukkan 119. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nanti ya. Nah, satu lagi ada PBVBAN juga ya, kalian bisa lihat nih PBVBAN. Nah, kalau menurut PBVBAN berapa Bang gitu kan? Menurut PBVBAN, nah kita lihat di sini masukkan aja di analisis ya. Kalian pergi ke analisis ya, nanti di sini ada analisis. Kalian lihat PBVBAN di bawah ini, ambil yang warna hijau itu 2,98 ya rata-ratanya. Ya kita masukkan 2,98 ya. Oke. Nah, kita hitung harga wajarnya. Nah, kalau menurut PBVBAN, harga wajar ADMR itu di harga 2000-an ya, teman-teman, 2000-an. Kalau menurut Benjamin itu di harga 1354 ya. Jadi lebih prefer kemana ya ke ADMR lah kalau saya, jelas ya, karena PBV-nya di 1 tadi ya. Berarti harga 1300 ini sebenarnya harga wajarnya gitu ya. Ini ya. Oke. Ini di harga wajarnya ya. Oke. Nah, udah fair value lah. Jatuhnya kan fair value kan. Berarti sekarang harga wajarnya gitu ya. Jadi untuk ADMR ini saat ini adalah harga wajarnya. Kira-kira gitu ya. Market cap sama nilai total aset beda ya Bang? Kukira sama. Beda ya Bang ya? Kalau Abangnya perhatikan kan kalau lihat di aset itu, eee, total equity-nya ada di bawah sini tuh, di mana dia mana dia? Mana dia tuh? Nah, ini total ekuitasnya, 30 triliun ya. Oke. Duh, masuk MBSS cut loss karena nggak sabaran Bang, sekarang malah beggar. Ah, repot. Kalau itu ya sabar Bang ya. Kita lanjut Elsa ya. Oke, Elsa teman-teman. Nah, ini Elsa ini baru aja rally tuh ya nampak ya nih ya, baru aja nah ini kalau area sini nanti tersentuh ya 620 ya. Tadi nyentuh nggak 620? Nyentuh ya. Habis itu mantul ke bawah. Kita lihat besok. Kondisi market yang tadi aja dia hijau ya, berarti kemungkinan masih kuat ya untuk menguji apa namanya, resistennya. Kita lihat aja besok apakah dia kuat menguji resistennya ya. Tentunya dengan kondisi market yang juga harus kalian perhatikan gitu ya. Nah, untuk fundamentalnya Elsa fundamental nih masih oke ya sebenarnya. Cuman yang penting di free float-nya diperhatikan ya, mulai dipantau-pantau karena ini pasti naik terus nih ya, karena Elsa ini naik terus nih. Karena ada 42% ya. Usahakan jangan sampai 50% lah ya. Kira-kira gitu. Ya untuk Elsa lah. Harga wajarnya kan hitung sendiri aja ya. Udah mulai nih, bentar lagi nih. Kita setengah jam lagi teman-teman ya. Tentang Adaro Bang. Oke, kita lanjut Adaro dulu, teman-teman. ADRO. Adaro untuk sejauh ini masih aman-aman aja sebenarnya guys ya. Adaro ini masih aman-aman aja ya. Nah, ini masih ada sisa satu lot saya nih ya. Ini nggak terlalu ngaruh sih.
Untuk Adaro fundamental masih aman teman-teman ya, masih aman ya, net income juga masih stabil, ini naik 2 kali lipat daripada berapa? Q1 2025 ya. Jadi free float masih aman, market cap di besar big cap ya. Jadi perlulah ya kita masih aman gitu, masih aman sebenarnya, masih aman untuk Adaro gitu ya. Untuk PI 8, untuk price to book value masih di bawah 1 ya teman-teman, perhatikan di sini di bawah 1. Sisanya price to cash flow dan EV to EBITDA juga masih apa. Downloadnya di mana Bang? Buat hitung harganya. Ini di bio Bang ya, kalkulatornya ada di bio ya. Saya taruh di bio. Link ada di bio. Info Jelly Bang. Apa nih? Dulu masuk MBSS, waduh MBSS saya kayaknya kemarin cuan ya 1.200, sekarang berapa ya? Harusnya udah terbang ya. Kayaknya MBSS Mora tuh ya. Nah, kan harusnya udah terbang ya karena saya dapat di 1.200 guys. Nah, nih saya dapat di area sini guys. Ya. Ya. Ini tanggal berapa nih saya dapat ya? Kok nggak salah saya 1.200-an dulu pernah masuk guys. Ya MBSS ya. Ya harusnya udah cuan tuh. Ya udah berapa persen nih ya? Udah jelas udah 100% itu beggar lah ya. Beggar harusnya. Kalau dari 1.200 harusnya udah beggar ya. Ngerasain lah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya itulah karena tadi ini area support ya, jelasnya ini area supportnya berapa? 1.445 ya. Nah, ini area support guys ya. Ini sekarang lagi di atas ya. Ini jelas ini lagi uptrend ya. Nampak lah ya, dari sini aja nampak nih uptrend ya. Mulai lagi patah, downtrend nih jadi uptrend lagi ya. Nggak usah dilihat pakai chart ya, udah nampak gitu. Nih 1 bulan masih uptrend, 1 minggu masih uptrend. Nah, udahlah ya. Jangan masuk lagi lah, ini terlalu beresiko ya. Bang info jelly. Malam Bang Desta ya, info jelly Bang besok. Info jelly ya. Untuk jelly ini kita pantau dulu. Jelly ini yang nggak bisa ditengok fundamental ya, order book aja lah jelas ya. Ya udah tinggal sedikit lotnya ya. Tinggal 1.800.000 paling, kalau memang ini besok nggak nyabut nih orang-orang yang 20.000 ini ya, harusnya masih bisa 2, 3 atau 4 arah lagi lah ya. Ya paling kuat 2 sampai 3 arah lagi ya, sampai habis nih barang ya, kalau mereka nggak cabut ya. Kalau dicabut ya bisa jadi cuma 1 kali atau 2 kali arah. Ya 1 kali paling kalau dicabut ya. Oke. Karena ini yang ngantri 20.000, lotnya 1.800.000 ya, beda banget sama JEX ya. Kalau JEX itu jelas tadi yang ngantri 9.000 ya 9.000, lotnya 5 juta guys. Jadi yang ngantri tuh banyak-banyak duitnya ya, besar-besar gitu. Ya, jadi jauh sekali bedanya. Bedanya tuh jauh ya. Oke, lanjut ya. Elsa harga wajar 550, aku udah screenshot. Kalau yang hijau itu siapa? Lupa, makanya nunggu ke 450. Oh iya, Elsa ya, udah Bang hitung. Udah screenshot kemarin ya. Ya udahlah kalau udah di-screenshot aman tuh. Oke. Untuk jelly ya kayak gitu ya. Untuk Bang siapa tadi? Bang Aziz ya, Bang Aziz kira-kira kayak gitu pandangannya. Bumi Bang, wah Bumi masih ramai nih guys ya. Karena kita penghuni Bumi ya, kita harus lihat Bumi lah. Bumi ini wajib pantau terus guys. Bumi ya udah turun ya. Jelas ya, kemarin kan harga wajarnya 147. Iya, 147 harusnya harga wajarnya. Oke. Harga wajar udah saya hitung kemarin 147 ya, ini lagi menuju area support 130 ya. Nah, oke. Kalau kalian swing tentunya saya nggak rekomendasi saham Bumi ini karena fundamentalnya juga premium harganya ya secara valuasi ya. Kalau untuk market cap aman, free float masih pantau-pantau sedikit karena 43%. Ya selebihnya dia over value lah menurut aku ya. Karena dia agak mahal ya, agak mahal aja. Premium, harga segini masih premium. Karena kalau hitungan Benjamin kemarin kalau nggak salah harga wajarnya berapa ya? 71 teman-teman ya, harga wajarnya 71 ya. Apakah ada gap di 71? Nah, tadi nanya-nanya gap tuh, maksudnya gap tuh apa? Misalnya kayak ada support di sini ya, ini ada support misalnya 100 berapa nih? 107 ya. Bisa jadi dia bakal nutup dulu ke 107 ya. Untuk nutup gapnya, inilah disebut gap tadi. Ya ada gap, ada jarak ya.
antara support yang sekarang nih, yang terjauh nih ya 107 kira-kira gitu. Oke gitu ya untuk bumi ya, gambarannya ini udah jelas nih ada support nih bakalan kalau jangka pendeknya mungkin ada spike ya dalam waktu dekat ya, kemungkinan ada spike, mungkin bisa tembak lagi kalau ada volume masuk besar ya mungkin bisa ke 200 lagi teman-teman ya. Udah dipantau aja. Oke, terima kasih Bang Ting ya. Oke lanjut main Bang. Main main main. Rame juga nih main. Main udah naik harusnya guys ya kan kemarin. Nah, kayaknya ada yang ngantri di 610 apa 605 ya. Ini harusnya udah cuan kalian karena kemarin masuk di screening ya, masuk di screening ya. Kok ada pelanggaran Bang? Nggak tahu Bang ya, ini nggak tahu nih TikToknya agak-agak biasa lah ya. Dia agak ada sentimen yang menarik gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah, biar aja lah. Mau dia ada pelanggaran kayak katanya, cuek aja lah. Iya, ini main kan kemarin live yang tanggal berapa ya? Live tanggal 1 guys, tanggal 1 apa tanggal 2 Juli lupa saya. Tanggal 1 tanggal 2 Juli seingat saya itu ya. Teman-teman perhatikan di situ kok nggak salah saya masuk ya mainnya tuh kok nggak salah ya. Masuk masuk screening ya. Seingat saya area situ, masuk screening dia. Oke. Kira-kira gitu ya untuk yang main. Ya karena kemarin udah ini 610 ya sekitar 610 apa 605 lupa saya Bang. Pokoknya harusnya yang di tanggal berapa nih? Nah kan tanggal 2 ya berarti tanggal 2 Juli nih live ya karena masuk screening ya. Nih tanggal low-nya 605 betul kan 605 Bang. Ini low-nya 605 tuh ya. Teman perhatikan tuh low-nya nih ada LH di atas tuh kan. Nah low-nya 605 teman-teman ya. Jelas tuh ya 605. Oke. Kira-kira jelas tuh. Per bulan kah Bang kalkulatornya? Enggak ya Bang ya. Enggak ada per bulan ya. Itu sekali bayar aja pakailah seterusnya sampai 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 Abang gedek juga pakai aja terus ya. Nggak ada pakai langganan-langganan, nggak usah lah yang kayak gitu-gitu nggak perlu langganan lah ya. Buat apa gitu kan? Di langganan-langganan kan. BBRI Bang. Oke, untuk main gitu ya karena fundamentalnya kemarin sempat kita cek ya. Fundamentalnya ini oke ya. Oke, hanya di market cap aja memang masih small cap ya. Nih 1,4 triliun ya. Sisanya fundamental PE aman, price to book value juga masih murah, price to cash flow juga masih murah. Kita udah juga hitung harga wajarnya ya. Oke. ADMR udah ya tadi, kok belum masuk otak ya? Udah ADMR udah. Bahkan udah dicek harga wajarnya nih, ya nih harga wajarnya nih. Nih, tuh. Harga wajarnya ya. Tuh. Harga wajarnya nampak ya. PBV band 2000, Benjamin 1300 ya. Itu ada area juga untuk apa namanya? Bui bertahapnya atau area yang bisa dijadikan acuan untuk entry ya. Mau diskon 30%, 40%, 50% pun sampai diskon 80% pun ada tuh ya. Nih, ya kalau diperhatikan ada sampai diskon di 271 ya. Untuk ADMR nih, kalau nggak salah ADMR deh. Ya, kan ADMR nih, tuh. Ya. Udah Bang, berarti udah. Kalau udah dihitung harga wajarnya berarti udah dia tuh. Oke. Lebih prefer saya ke sini ya. Harga wajarnya 1354 berarti sekarang lagi fair value-nya ya. Nih, fair value statusnya tuh. Fair value lagi di harga wajar. Nah, kalau bisa nunggu di bawah lah. Memang harga harusnya di bawah itu. Harganya harusnya sekitar 600 lah. Ya lebih enak di 600 itu. Diskon 50% lah ya. Diskon 50% kan lumayan ya. Kalau entry pertama di sini ya kan berarti kan ini tinggal 1 2 3 ya. Bisa sisain 4 entry, 5 entry. Kira-kira gitulah gambarannya. Kalau cari emiten turnaround gimana Bang? Ya cari emiten turnaround itu sebenarnya Abang kenali support resisten ya. Kalau belum kenali support resisten, contoh kayak kejadian Adaro dulu ya tahun 2025 ya kan saya udah bilang 1600 perhatikan di sini ya. Nih ya
turn around kan. Tuh, turn around, balik pullback udah jelas ya. Kenapa? Kalian tuh sibuk nyari harga yang udah di atas gini baru sibuk gitu. Waktu saya spill 1.600 pada nggak mau, 1.900 nggak mau ya. Nih saya nih masih ada nih ya, 1.952 loh yang untuk swingnya coba ya. Masih cuan lagi nih belum turun-turun ya. Nah turn around kan. Terus apalagi waktu kejadian bull juga saya pernah ini ya, nggak ada yang mau ngambil di harga 210 nih. Harga sini nggak ada yang mau nih. Yang mana nih? 210 nggak salah saya. Mana 210 nih, area sini. Nggak ada yang mau nih. Ya habis jatuh dari ini, ya ini habis dari jatuh dari 300-an di 210 nggak ada yang mau ngambil ya. Saya dapat di 212 ya. Nah, saya dapat di area 12 nih. Tanggalnya masih ada tuh 11 November kan. Kalian pernah lihat saya dapat bull berapa persen? Ya. Sekarang saya tunggu lagi di bawah sini ya. Kayak gitu ya. Kalau sekarang bukan turn around tapi turn to back ke bawah gitu. Ya. Jadi cari turn around ya cari di support lah ya pastinya ya. Kalau nggak ngerti support resisten berat ya. Karena kadang kita nggak mau sabaran ya. Kadang kita nggak mau sabaran. Ya pengennya turn around besok gitu nggak bisa. Bang Chan tolong spill money management yang dulu pernah di buku kecil. Saya harusnya bikin catatannya di sebelah kanan sini ya. Tapi panjang kalau money management tuh ya. Money managementnya gini ya gambarannya. Kalau teman-teman punya eee, modal gitu ya, modal misalnya 10 juta. Ya anggap aja kalian pengen fokus di satu saham 10 juta. Nah 10 juta ini kalian bagi menjadi 6 entry atau 5 entry gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperbesar peluang untuk entry apabila terjadi analisa atau tesis kita salah. Ya tujuannya itu sebenarnya ya kalau kita bikin peluru banyak-banyak itu tujuannya memang hanya untuk mencegah apabila tesis kita salah ya. Misalnya kita udah ngira contoh apa ya sahamnya? Ini pasti nih ada nih. Ya ini pasti nanti ramai nih. Ya ini dia kalau belum naik nggak akan ramai guys. Tapi kalau nanti udah terbang ya, nih ya kalau udah di gini-gini tuh biasanya nah ini contoh ya. Ini sepi ya, jelas. Nih contoh ya. Ini nyari-nyari turn around ya. Tengok area kayak ginilah kalian cari turn around bang ya. Nah tapi abangnya pasti nggak mau beli. Nah itulah beda mindsetnya. Kenapa? Mindset swing itu pasti nyari harga di bawah. Nah money management saya adalah ketika area ini mulai didekati ya. Oke. Nah, ini abangnya misalnya tadi modal 10 juta, misalnya kita pakai 5 entry ya, 5 entry nih, 5 entry. Nah, 5 entry ini dari modal 10 juta itu dibagi, bukan dibagi 5, tapi dibaginya adalah dibagi 5 entry. Setiap entry itu harus lebih besar 2 kali, 2 kali, 2 kali, dan 2 kali terus ya gitu. Entry pertama itu misalnya 1, maka entry kedua harus 2 kali lipat daripada entry pertama. Ya, anggap saja kita mau entry di sini nanti das di 13.50. Ini tesis pertama kita. Kita entry 13.50. Oke, jebol. Ya, jebol support. Ternyata terus jebol, Bang. Ini sampai ke bawah lagi, Bang. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk ambil lagi di bawah. Kenapa? Peluru kita masih ada sisa 4. Ya, kayak gitu ya. Nah, 1/2 ya. Kalau saya pakai 1/2. Bull nggak menarik lagi lah, Bangnya bull nggak menarik karena saya waktu ambil bull itu free float-nya 36 ya. Jauh, masih ingat saya ingat kalau yang udah pernah saya beli ya. Karena waktu saya masuk ini 36 ya beda jauh ya. Kalau sekarang ya jelas nggak menarik. Kenapa saya bilang ya nggak menarik tengok aja kan tadi chartnya udah nampak kok ya. Apa ya? Nah, pasti arahnya ke bawah. Kenapa? Eee, sudah apa namanya ya, sudah free flow-nya udah gede, jadi udah terlalu ramai orang di sini ya. Jadi berat untuk naik lagi gitu. Pasti dia bakal ke bawah lagi sampai sepi lagi nanti ya. Lanjut Bang entry keduanya. Entry kedua harus minus berapa persen? Entry kedua itu Bang bukan harus minus berapa persen. Karena nanti kalau lihat YouTube saya pasti lihatnya 5%, 10%. Nah, entry kedua itu boleh kalian tentukan sendiri. Abang tentukan sendiri Bang Sadon ya. Abang mau di entry di berapa, tapi janganlah baru 2% udah entry lagi, jangan ya. Kalau kondisinya sedang downtrend seperti sekarang ISG kita lagi downtrend misalnya gitu ya. Nah, tentunya ya jangan buru-buru buat entry. Kenapa nih? Resikonya kalau kita mau entry ya
kondisinya kan lagi downtrend nih ya. Ya kalau kita entry-nya cepet-cepet, peluru kita habis duluan, ya peluru kita jadi habis duluan, ya. Jadi, entry keduanya Abang putuskanlah mau di berapa, mau 10% silakan, 15% silakan, atau entry kedua tuh nanti tunggu 20% minusnya baru entry, ya. Nah ketika dia udah minus 20%, ya jangan langsung entry tok gitu, tapi lihat apakah masuk di screening. Misalnya saham yang tadi kita, apa namanya, punya itu contoh misalnya saya punya CTRA. Nah kenapa saya CTRA tidak entry ketiga, ya tengok nih ada nggak dia di screening ya, contoh, ada nggak CTRA teman-teman? Nggak ada, ya saya akan sabar menunggu dia, ya santai aja, untuk apa saya maksain masuk sekarang gitu kan, ya. Sayang kan modalnya kan, walaupun saya udah putuskan misalnya sekian sekian juta gitu di itu. Nah oke, jadi kayak gitu, jadi santai aja karena saya swing ya. Nah teman-teman, banyak miss-nya adalah mengira strategi yang saya pakai itu kayak scalping gitu. Nah jadi sering kejebak gitu, sering kejebak di situ ya. Yang dicari saham-saham yang contoh, nih yang kalian cari saham-sahamnya kayak gini nih, nah ya coba tengok tuh, ya jauh banget bedanya ya. Kalian cari saham-saham yang kayak gini itu ya. Nah kayak makanya saya ada batasan misalnya kayak 15 sampai 60 sampai 5 miliar. Ya udah sekarang berarti cuma sampai siapa nih? Ya sampai gudang garamnya aja nih das ya. Nih das masuk lagi ya. Ya udah. Saya tunggu sampai nih das GGRM ya ini akan saya analisa kalau memang saya mau entry. Kalau dia masuk terus ya contoh nih kayak Mapa ya udah 2 kali ya. Semalam masuk, hari ini masuk lagi ya. Perhatikan di situ. Ya teman-teman perhatikan di situ. Oke. Ya kayak gitu Bang entry kedua. Entry ketiga pun begitu juga ya. Jadi nggak perlu buru-buru ya. Oke. Oke Bang shutdown-nya bisa dipahami lah ya kira-kira ya mudah. Hitungannya berarti kelipatan 2 entry-nya. Iya contoh gini Bang ya. Ini ada yang entry kedua belum sih? Ini aja lah contoh. Ini Pegas lagi masuk lagi ya. Tuh Pegas ya masuk ya. Ini udah jelas guys. Udah terbang duluan. Bentar. 14.25. Bentar guys. Ini tunggu ya. Ini ketahan saya nih karena ada trigger guys. 14.25 berarti harusnya 14.006. Oke, bentar. Oke, ini contoh ya. Oke. Nah, misalnya Abang entry di sini 14.25 nih besok ya. 14.25 entry besok. Anggap saja kita entry 30 lot gitu ya. Nih, 30 lot ya. Nah, berarti entry keduanya ketika Pegas ini turun, entry berapa, Bang? Ya anggap saja misalnya berarti kalau 30 lot berarti kali 2, 60 lot. Berarti berikutnya adalah 60 lot ya. Entry keduanya 60 lot kayak gitu. Ya kalau misalnya Abang entry di sini misalnya 10 lot, ya udah gitu ya. Misalnya 5 lot dulu lah. Oke. Nah, kayak gitu. 5 lot ya berarti entry kedua nanti 10 lot. Ya. Kayak gitu ya. Gambarannya kayak gitu untuk ininya. Oke. Menggambarnya seperti itu. 14.25, 14.25, 14. Wah, cash sisa aja masih segitu. Udah 1 bag. Itu cashnya belum masuk Bang, sabar dulu ya, santai aja, santai. Gak usah buru-buru teman-teman ya, ngapain masuk cepet-cepet ya, masih ada baru 1 crash, baru crash dikit ya, belum hari ini crash aja portofolio saya naik ini guys. Tadi jual ISEA saya, saham gorengan tuh. Tahu Pegas ditungguin turun malah naik. 1460 kan, 1460, 1425.
Bang, tutor entry sesuai harga bandar harus ikut di TF berapa? Kita lihat Bang, 1 bulan kah atau 1 minggu? Duh, Abang Desta nih masih kebingungan kayaknya ya. Jadi Abang tengok di sini ya, nih catatan di saya nih, kan Abang tengok di kiri itu kan ada, eee, kalau Abang dari awal screening-nya 1 minggu, ya ini contoh ya, saya simpel ya, ini saya simpelkan dari awal nih contoh ya. Bingungnya di mana Bang? Coba Abang diskusi aja, Abang tinggal bilang Abang bingungnya di mana. Karena, saya rasa screening-nya jelas ya, kalau screening seminggu nih contoh ya, kita pakai screening seminggu lah biar teman-teman dapat gambaran gitu ya. Nah, bingungnya di mana? Coba. 15. Oke, bingungnya tadinya dan harga entry-nya. Oke, kita start dari 1 ya Bang ya, kita contoh aja ya. Sahamnya udah saya cek lah. Oke, saya misalnya kita, Abang udah analisa lah saya anggap ya. Misalnya Bevin, ya ini Bevin. Oke, Abangnya udah masuk ya tadi ya. Ini diingat ya, screening pilih Bevin gitu ya. Nah, di sini kita kan tadi udah lihat fundamental misalnya gitu ya. Ini ngapa lagi nih? Wah, ini nge-lag nih. Ini ngapa nge-lag nih? Kirain kita mau jelasin dia nge-lag. Ada yang dipantau masuk screening untung lihat live. Nah, contoh ya, nih Abangnya perhatikan ya. Misalnya kita udah lihat fundamental ya, fundamental kita udah lihat, oke, fundamental Bevin udah paham, ya Abang tinggal pelajari PE ratio itu berapa rasio yang Abang pengen butuhkan ya, menurut Abang murah di mana. Price to book value misalnya. Oke, kalau Abang sudah perhitungkan nih saham menurut Abang fundamentalnya oke gitu ya. Oh, oke nih fundamentalnya oke, silakan gitu ya. Nah, ketika fundamentalnya oke, apa yang dilakukan? Nah, kita lanjut ke poin ke berapa di situ? Kita lihat di poin ke tiganya. Kita lihat technical analisisnya. Nah, saat ini Bevin tidak menarik untuk swing, jelas ya. Tidak menarik untuk swing. Berarti kemana kita harus Bang? Kalau terjadi seperti ini ya back. Ya, udah jelas back lah. Ngapain? Udah nggak disupport gitu kan. Nggak perlu kita berkali-kali buang-buang waktu gitu ya. Nah, cari saham yang posisinya sekarang ada di support. Contoh tadi ya, anggap aja lah Pegas nih lah. Ya, Pegas nih. Ya, udah jelas lah ya. Nah, pasti nanti pada ke Pegas semua gitu kan. Oke. Nah, ini area yang menarik untuk swing. Kenapa? Dia sudah berada di area support nih. Ada di area support nih 13.90. Oke. Nah, Abangnya kan bingung nih terkait titik entry. Tadi anggap kita fundamental udah clear ya karena Pegasnya udah jelas ya. Fundamentalnya tuh nampak ya. Oke, price to book value di bawah 1 ya. Sisanya PE masih 8, price to cash flow 4. Oke, Bang Desta ya. Nih perhatikan Abang perhatikan di sini ya. Nah, ketika ketemu saham-saham seperti ini ya, kita udah lihat nih fundamentalnya, teknikalnya udah kita lihat, oke, secara teknikal oke untuk kita lakukan entry pertama, ya. Nah, kita lihat nih harganya sekarang closing tadi berapa? 14.25, oke. Nah, Abangnya tinggal ke order book, ya, masuk ke poin nomor berapa tuh di catatan sebelah kiri, masuk di poin nomor 5, ya. Masuk poin nomor 5 kita kemana? Ke cek broker summary. Nah, Abangnya perhatikan di sini, tadi karena kita pakai seminggu, maka kita di sini harus juga seminggu. Ininya diganti dulu foreng karena kita selalu follow foreng, ya karena saya selalu foreng. Di sini pakai seminggu, gak usah diotak-atik kalau lihat seminggu ya pakai seminggu tok. Nah, di sini nampak harga AK di berapa? Harga AK-nya ada berapa teman-teman? 13.97. Nah, harga AK di 13.97, harga sekarang 14.25. Apakah menarik untuk diambil? Ya tentunya kurang menarik karena apa? Harga broker yang kita follow ada di 13.97 nih, nampak nih 13.97 ya. Jadi besok ya bagusnya kalian tawar ya, jangan di 13.97. Syukur-syukur dapat di mana nih? Mana yang paling murah? Dari broker yang ada yang paling murah siapa nih? Nah, jelas TP ya 1361. Nah, tawarlah di 1361. Apakah bisa dapat di 1361? Ya berdoalah kalau memang mau ya tinggal dibeli. Nah, sesuaikan money manajemennya. Ya, ya sesuaikan money manajemennya. Waduh, udah tutup guys sistemnya guys. Kucrek nih. Ya, udah tutup sistemnya nggak bisa beli guys. Nah, udahlah, nggak bisa beli guys jam ini. Anggap aja. Nah, kalian beli nanti berapa lot ya sesuai money management yang saya bilang. Kalau kalian pakai dana di sini untuk habis 5 juta, 5 jutanya dibagi ke 5 entry ya. Nah,
Berarti titik entry-nya di berapa tadi? 1361. Kalau Abang ambil di 1425, ya Abang lebih tinggi daripada harga si AK tadi karena AK-nya berapa? 1397. Kalau bisa di bawah 1397. Ya, kayak gitu. Oke, Bang. Bang Desta paham ya? Kira-kira clear itu. Clear, sangat-sangat simple, urutannya jelas gitu ya. Nah, oke. Bukan berarti harus 1 minggu, tergantung Abang screeningnya. 1 minggu itu tergantung screeningnya. Kalau Abang screeningnya tadi 1 minggu, ya di sini di Broksumnya 1 minggu juga, ya. Kalau Abang tadi screeningnya 1 bulan, ya di sini juga 1 bulan. Jangan Abang screening pakai 1 minggu, di sini Abang pakai 1 bulan. Ya, Abang kebingungan nih. Nih, kayak gini nanti jadinya. Nah, tuh, ya. Jadi tinggi dia kan, ya. Akan beda, pasti beda. Ya, ditambah lagi nih big distribution juga masih kan. Oke. Kayak gitu, Bang. Kalau Abang tadi screeningnya, kuncinya di sini. Kalau Abang tadi di top broker ini, ya, pakai 1 minggu, ya. Nah, berarti di Broksumnya harus 1 minggu juga. Jadi ketemulah match dia harganya. Jangan pula beda. Di screening beda, di Broksum beda karena banyak yang kayak gitu, ya. Oke, kira-kira gitu, ya. Jadi nggak usah bingung lagi, terkait screening itu tergantung kalian. Kalian mau pakai mau 1 minggu, ya berarti kan follow yang 1 minggu. Kalau kan 1 bulan, ya berarti kalian follow yang data 1 bulan. Ingat, follow data yang 1 bulan, ya, karena ini datanya. Oke, kira-kira gitu. Ya, untuk saat ini saya lebih ke 1 bulan, ya. Jadi nanti ya menyesuaikan lagi nanti kalau lagi uptrend ya mungkin pakai seminggu kayak gitu teman-teman, ya. 1 bulan tuh apa maksud saya, Bang? Sebenarnya 1 bulan tuh kalian kalau bisa ngerti ya, 1 bulan tuh ada berapa hari trade-nya? 20 hari. Ya hitung aja berarti kan di EMA 20 sebenarnya, guys, ya. Kan kalau 7 itu kenapa saya pakai EMA 7? Karena transaksi kita kan open tuh 5 hari sebenarnya kan, ya. Harusnya kan EMA 5 saya pakai kan. Ya, saya pakainya EMA 7 karena udah terbiasa teknikalnya pakai EMA 7, ya. Jadi saya nggak perlu lagi lihat misalnya nih, Ewon. Dari sini tuh udah nampak teman-teman ya. Nih, ya. Nah, ya. Dari sini dia bisa tahu gitu ya. Wah, ilmu lagi nih. 1 bulan sebenarnya kalau lagi teknikal 20 hari. Iya kan 20 hari. Market itu buka Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu 5 hari, Bang. Nggak ada libur lah nggak aja nih. Berarti kan ini sebenarnya EMA 5 nih, ya. EMA 5 kan 1 minggu itu EMA 5. 1 bulan itu EMA 20. Berarti kalau dia lagi di support, berarti dekat sama EMA 20. Udah, ya. Gini nih kalau diputar ke sini, ya. Gak beda-beda jauh lah, ya. Kalau diputar ke sini, ya. Ini kan berarti EMA berapa nih yang belum kelihatan nih? Sabar. EMA 21 nih. Ya kan? Nampak kan? Jadi nggak perlu lagi buka chart, ya. Nggak perlu buka chart, nengok yang tadi saja udah cukup bagi saya. Gitu Bang Lot bagi ya. Nah, itu ilmunya ya. Simpel kan? Oke, kira-kira gitu, ya. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya. Nah, kegambar ya maksud saya Bang Lot bagi ya. Kenapa saya pakai 1 bulan, ya. Jelas itu EMA berapa? EMA 20, ya. Karena hitungannya 20 hari kan dia. Berarti rata-rata transaksi di 5D, 20D ya? Iyalah, ya. Udah ketebak lah sama Abang ya. Pasan kayaknya saya kira semuanya ngerti lah ya soal kayak gitu ya. Saya kira dari dulu kalian udah ngerti guys, kenapa saya pakai itu guys ya. Kan nggak mungkin saya di sini pakai EMA ini maksudnya. Ini kan sebenarnya bisa saya ganti nih. Tuh, EMA mau cepat ya ganti aja EMA 5 ya kalau mau pakai ini. Karena EMA 7 karena kan saya udah bilang, saya dari kripto. Ya, jadi saya pakai 7. Kenapa? Kripto itu 24 jam, 7 hari 24 jam. Ya harus pakai 7. Kalau saya pakai 5, ya nggak kehitung Senin cuma sampai Jumat 1 minggunya. Kan sedangkan kripto tuh buka 24 jam, ya. Nah, kalau di saham sebenarnya kan 5, jelas ya. Tuh, ya. Udah di atas EMA 5. Ya kemarin harusnya kalau kalian yang pakai teknikal nih, ya. Nih, udah dia mantul di support, jelas ya dia mantul di support. Aduh. Nih dia kan mantul di support nih, ya. Kenapa nih? Nah, ini kan mantul nih. Candle di atas EMA 5, harusnya udah bisa entry, ya.
Candle di atas EMA 5, 246 kemarin harusnya sudah entry. Kenapa? Kalian bisa take profit di mana nih? Take profit di sini. Ini kalau secara teknikalnya ya, masih ingat juga lupa saya. Nah, dapat 7% ya. Oke, kira-kira gitu. Ya, saya udah nggak pakai ini lagi guys. Saya cuma butuh support resisten aja ini. Ya, saya cuma butuh support resisten aja ya. Udah nggak pakai garis-garis lagi sebenarnya kalau saya itu. Aku belum bang, MA-an kan kemarin abang nggak terlalu fokus ke MA. Iya, karena saya udah apa ya, udah nggak pakai itu sih dari ini support, ini support, ini support, clear. Ya, berarti nunggu di berapa? Kalau di 238 karena closingnya, ya lihat undernya 236 ya. Oke, kalau candle dia pasti pakai yang paling rendah nih. Kalau candle udah pasti pakai yang paling rendah, low 236 kan. Nampak tuh low 236, L tuh 236 ya, makanya 236 di sini. Lah. Oke, kira-kira gitu ya. Makanya saya nggak pernah pakai chart guys, pakai HP doang. Jadi kalian tau lah kenapa saya lebih mudah pakai HP, karena emang putar-putarnya saya di situ doang nge-swingnya ya. Oke, kira-kira gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ada ya? Oke, aman ya. Berarti clear ya. Lebih simple nyari support dan resisten. Support resisten itu kan tergantung orangnya. Ada yang garis miring untuk menentukan support, ada yang garis lurus untuk menentukan support ya. Kalau misalnya kalau nggak ketemu, misalnya di garis lurus nggak ada support baru, ya tarik garis miringnya gitu ya. Biasanya gitu ya. Itu di buku yang ini tuh jelas lah ya. Kalau kan punya buku ini udah pasti jelas lah nih ya. Nih ya, kalau ada buku ini clear ya, jelas. Technical analysis for mega profit. Oke teman-teman, udah jam 12 ya. Begadang nih Bang Chan? Enggak lah ya. Ntar lagi istirahat nih ya. Oke teman-teman, nggak lagi ya. Ilmu murah gratis dan kenapa aku nggak mau terus belajar? Nanya ChatGPT malah makin puyeng. Karena bukan makin puyeng, karena abang nggak fokus ke dasarnya ya. Belajarlah dasarnya dulu gitu ya. Kalian tuh harus belajar ke dasarnya teman-teman ya. Ya. Jadi kalian tuh fokusnya adalah belajar dasar-dasarnya. Ketika kalian ngerti dasar-dasarnya, ya untuk naik ke tingkat yang lebih expertnya, jadi nanti lebih mudah gitu. Tapi kalau dasar-dasarnya kayak menentukan support resisten itu nggak bisa, ya kalian akan kebingungan terus gitu. Kenapa? Ketika buka ini, mana support, mana resisten gitu kan. Nah ini buka ini bingung. Loh tadi bukannya supportnya di sini 238 bang. Nah di sini ya oke sama 238. Kalau ketemu yang beda gimana? Kayak gitu kan. Nah kayak gini. Supportnya mana ya? Supportnya cuma nampak gini doang. Karena satu hari gerakannya cuma kayak gini kan. Oke. Jadi beda sekali itu teman-teman ya. Makanya fokusnya adalah pembelajaran dasarnya dulu ya. Dasar kalau kalian teknikal ya belajar teknikalnya dulu. Kalau kalian fundamental ya, kayak tadi saya bilang, pelajarilah indikator-indikator fundamental. Kalian harus ngerti ini Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Kalau kalian mau lebih expert lagi, silakan kalian pelajari cara membaca laporan keuangan ya, cara menghitung-hitungnya dan sebagainya. Ya itulah salah satu kita belajar gitu. Berarti kalau di kripto mah MA7, iyalah ini kan ini Bang saya pakai ini tuh dari kripto, saya malas ganti sebenarnya ya. 721 ya. Nih 721 ya. Nih 721 ya, Abang tengok tuh, perhatikan lah ini nampak ya. Tuh 721 EMA 99 200 ya. Itu aja Bang. Ya jadi saya pindahin ke saham. Ya cuma kan saham kan nggak 7 hari, Sabtu Minggu libur kan. Jadi pasti ada candle yang kosong nih. Kalau kita pakai satu gini, ya pasti ada candle yang kosong di tanggal berapa. Contoh ini tanggal berapa nih? Salah. Ini tanggal 2 Juli. Ini 3. Nah, ini 2 Juli, 3, 4, 5. Nah, 3 masih kan? Nah, ini 6. 4, 5-nya libur kan? Nah, langsung 6. Ya. Nih, karena 3 kan hari Jumat berarti nih. 5 nih 3. 4, 5-nya kosong kan? Kenapa? 4 sama 5 berarti hari Sabtu sama Minggu. Langsung ke candle tanggal 6 nih.
Nampak ya? Nih, ini candle tanggal 6 ya. Ini tanggal 7. Nah, tung nih jamnya nih. 1 M nih gini harusnya gini. Nah, 18, 19, 20. Nah, ini baru nampak nih. Ya. Langsung ke 26. Ah, 26, 27, 28 Sabtu Mingguan. Ini candle barunya. Jadi kosong dia ada kayak ada 2 hari yang kosong harusnya kan. Kayak gitu Bang. Berarti kalau di kripto ya kayak gitu ya. Kira-kira lihat YouTube-nya aja Bang Chan. Lengkap. Di situ jangan lupa subscribe. Ya kalian bisa nonton di YouTube aja guys. Udah clear lah di situ ya. Di YouTube tuh udah dari A sampai Z lah ya. Clear. Ya nggak ada ABC lagi. Udah clear ya. Dari A sampai Z. Oke ya, saya izin close dulu guys ya, udah 1 menit lagi. Terima kasih teman-teman yang udah setia bersama Bang Chan ya, udah setia selalu mampir di live ya. Nanti live ini akan saya upload lagi di apa namanya di YouTube ya, besok lah, besok pagi saya upload gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa ulas-ulas lagi gitu ya. Oke, seperti biasa. Sebelum kita closing, kita lihat ya, ini saham-saham yang bisa kalian pantau malam ini, mungkin kalian belum tidur dan sebagainya ya. Untuk screening besok lah, kira-kira untuk besok lah. Ya karena tadi merah, jadi kalian punya kesempatan ya kalau memang masuk dalam ini kalian, ya kalian tinggal 60 berarti NCKL udah mentok 60. Ya, Mayora, Indosat, Pewon, Harta, Tins, ITMG, Pegas, Jasa Marga, SMGR, IMPC, Excel, Axiata, Java, ya, apa namanya sosisan kalian nih, ya, WiFi, BSDE, HMSP, Arci, Mapa, Mak, Ali, ya, Ali masuk lagi, BBTN 2 kali semalam hari ini, BP baru masuk, Gudang Garam, Das udah 4 hari ya, masuk terus, ya itu, kira-kira gitu sampai 5 lah ya. Ya Das ini masih kecil. Oke, kira-kira itu teman-teman untuk screening besok. Kalian kalau masih ada waktu silakan analisa lagi. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan bahwasanya jangan percaya siapapun di market termasuk yang kalian tonton. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.